وأزواجه وذريته ولكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين وإلى أرواح جميع مشايخنا ومعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات وبنية الشفاء والصحة والعافية والسلام والبركة والنصرة في الدين والدنيا والآخرة لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمنا ولجميع المسلمين والمسلمات خصوصا لمؤلف هذا الكتاب ببركة سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Marilah kita berniat i'tikaf. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an a'taqifa di hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Halaman 165. Baris ke-7 dihitung mulai bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif wa hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami' ulumihi fid dharain amin. Ketiga daripada akhlak yang semestinya kita berakhlak karena kita mengamalkan akan asma Allah Al-Latif. Latif, Allah yang maha lembut kan, maka kita dituntut untuk mengamalkan. Yang ketiga, kenapa amaliyahnya Al-Latif? Tarkut ta'siri ala ibadillahi, artinya meninggalkan mempersulit atas hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahasa kitanya jangan mengalihkan orang. Jadi dengan kita mengalihkan orang itu termasuk kita bersikap lembut kepada orang, meninggalkan mempersulit atas hamba Allah, jangan mengalihkan orang. Sebenarnya kita sebenarnya dituntut lebih daripada itu. Apa? Kita hidup ini hendaklah bermanfaat bagi orang, gitu. Bermanfaat bagi orang di sekitar kita, keluarga kita, jiran kita, masyarakat. Amun kita kadakawa memberikan manfaat kepada orang, minimalnya jangan mengalihi orang. Kita hidup di masyarakat nih, jangan mempersulit orang, jangan jadi beban orang. Jadilah orang yang bermanfaat. Menggadakawa jangan mengalihi orang. Sampai-sampai ada orang berdoa kayak ini, ya Allah, kena bila ulun habis umur langsung mati akan aja, harus sebagai geringan. Kenapa? Soalnya bila garing kasihan bini ulun menggaduh, kasihan anak ulun, kasihan mengalihi inya. Ya Allah, ada yang berdoa kayak itu. Ibaratnya kalau sebagai geringan mati aja langsung. Oh, tapi mati beriman bang. Ada orang berdoa kayak itu saking gak ada hakunnya nih, mengalihi orang, membebani orang. Nah,
Makanya kadedapang li tetamui majelis taklim tuh parkirnya berbayar, kadedapang lagi yalah gratis berataannya lah. Nah, hadir ke majelis ilmu kada bakar karcisan ya Allah, siapa aja hadir, artinya dinyamani orang, jangan mengalihi orang. Nah, kada berbayaran ya Allah, gratis saja mengkawa di surongi banyu menada tah wadai walaupun sebut. Nah, hendaklah kita menjadi manfaat bagi orang, jangan mengalihi orang. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan bahwa jika engkau pedagang, jadi pedagang nih, jadilah pedagang yang mudah. Jika jadi pembeli, jadilah pembeli yang mudah. Maksudnya memudahkan bagi pedagang memudahkan bagi pembeli. Nah, di antara memudahkan apa? Menjual itu jangan terlalu larang benar. Misalnya orang berjual misalnya gas ya contohnya. Misalnya gas orang berapa? Oh, ini 35 lah, ini 60 misalnya. Kalau larang benar, apalagi misalnya 635 nih habisan berataan, nah, adanya 60 aja. Nah, lalu situ orang lalu mengambil kesempatan dalam kesempitan, ya. Nanti jangan juga, timbul orang karena kau masak ya Allah. Nah, jadi amun kita memudahkan orang, insyaallah kita dimudahkan Allah Taala juga. Si pembeli ke itu juga jangan ibaratnya sudah seitu nah menawarnya bilang batu tengah jam nukari soalnya kan dia juga gitu nah. Menawar misalnya balik modal orang ibaratnya kada ada ujungannya. Nah, jadi menawar tuh boleh aja, cuman sekali dua mun orang kada akon berusaha kita jauh kita cari yang lainnya. Sebenarnya kita tuh sebenarnya saling membantu, kita jual beli saling membantu. Kita dengan menukari jualan orang supaya orang payu, supaya orang dapat duit kan. Nah, itu kan membantu juga. Orang yang berdagang itu juga membantu dengan menjuali keperluan, saling membantu, jangan saling mengalihi, jangan saling menipu. Jadilah pembeli yang mudah. Kalau pedagang jadilah pedagang yang mudah memudahkan ke orang lebih aja tah. Karena neraka haram atas orang yang mudah. Maksudnya neraka itu diharamkan atas orang yang selalu memudahkan umat Nabi Muhammad. Sebenarnya kadang mesti masalah jual beli apapun misalnya pejabat memudahkan bagi rakyat gitu nah. Dan sebagainya, istri memudahkan bagi suami memudahkan bagi istri dan lain sebagainya. Ada ini masalah jual beli, ada nang batakon, ada seseorang batakon, ujarnya nih, demi meraup keuntungan yang banyak, tidak sedikit para pedagang beras mencampur beras berkualitas baik dengan beras berkualitas buruk. Apa tindakan tersebut dibenarkan dalam agama? Orang kadang mesti pedagang, contohnya pedagang beras. Misalnya anggaplah beras unus. Sebenarnya kada unus 100% dicampur. Misalnya selitar, selitar. Sebalik itu berapa liter yuk? 20 liter. Nah, dicampurnya misalnya 5 liter.
wah diharunya itu kan ada unus lagi tuh siam haruan namanya lah, diharunya kayak itu. Nah, kan temen kita jangan kayak itu ya Allah, kita berdagang tuh jujur-jujur kan, kecuali kita mau pada ini yang lain siam onus, tapi siam onus dan siam haruan. Nah, tapi jangan jual mahal bio lah, dikira orang larangnya siam haruan, bisa kalinya diharunya. Jadi jelaskan juga. Nah, kayak apa itu? Nah, jawabannya itu tidak dibenarkan, artinya kada boleh karena termasuk penipuan. Nah, kecuali dengan sepengetahuan, makanya pedagangnya harus jujur. Tapi ulangnya lamun jujur orang kada kon nukari. Nah, gitu bang, kita harus jujur bang, ya Allah. Nah ini ku campur ini si onus ini lawan beras dulu misalnya. Jadi kan hendak nukar kadang-kadang, tapi lamun baranai aja, nah itu haram, menipu. Maka jar Nabi, man ghasyana falaysa minna, siapa yang menipu kami maka dia tidak termasuk golongan kami. Bisa kada diakui umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga betakon pasal jual beli juga. Kayak apa hukumnya aja melakukan jual beli waktu azan Jumat. Waktu azan Jumat kan kita nih lelakian sholat ke masjid ya kok sembahyang Jumat. Nah biasanya kan ada perubahan paman-paman bintol ya, nah di higa pagar atau ya Allah. Nah seharusnya kalau sudah anak azan tuh hampir sudah berjualan, makanya mau ke masjid pulang ya kalau ke masjid, soalnya kada boleh, jawabannya kada boleh jual beli ketika azan Jumat. Nah kecuali orang itu orang yang tidak diwajibkan sholat Jumat. Nah, amunnya orang itu wajib Jumat, misalnya kita nih lelakian nih wajib Jumat, kada ada usaha apa-apa, haram hukumnya kita jual beli, tapi jual belinya tetap sah lah, tetap sah. Nah, lain kayak bebinian, kada apa-apa ya jual beli, misalnya acil, saya berjualan nang nukarnya acil, jual lah bebinian sama bebinian kan kada wajib Jumat, boleh aja nya. Namun kita lelakian ini sudah Jumat itu tinggalkan pekerjaan jual beli dan sebagainya. Wazarul bai' ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila zikrillah wazarul bai', tinggalkan jual beli. Nah, kada mesti jual beli macam-macam begawe, manuri, mau dan sebagainya tinggalkan. Karena kewajiban kita salat Jumat. Ada juga takon masalah jual beli juga panjang takonannya. Nah minimnya kada dapang di situlah Allah yang bacakan, minimnya lapangan kerja sangat berpotensi menimbulkan banyak tindakan pencurian. Artinya banyak penganggur ini menyebabkan banyak orang jadi maling. Siapa yang disalahkan? Sebenarnya pemerintah ini wajib lah menciptakan lapangan kerja bagi rakyatnya. Siapa di sini nambah di pemerintahan? Kayaknya kada ada leh. Kita nih kayaknya mandiri barataan. Maksudnya mandiri ada berpingkut dan pemerintah. Sebenarnya biarlah dalam visi dan misi bubuhan ng presiden dan calon presiden itu adanya hendak menciptakan berapa aja Gibran semalam tuh 19.000 lapangan pekerjaan enggak? Juta. Tapi adalah Bian dapat pekerjaan dari pemerintah. Ada daulah kayaknya mandiri berataan ada nang ngori, ada nang berjualan. Sebenarnya itu kalau dalam undang-undang itu kita nih wajib pemerintah menciptakan lapangan kerja untuk rakyatnya dan kita bekerja dan kita dapat gaji dari kerja itu. Sebenarnya kayak itu. Tapi faktanya banyak pengangguran, bahkan nang bagawi pun yang mandiri kada berpingkot on pemerintah.
Sehingga banyak yang jadi pencuri dan lain sebagainya. Nah, mulai mencuri HP, ada juga pencuri HP, pencuri perabot rumah, hingga pencurian motor. Hasil curian tersebut sebagian besar dijual dengan harga yang relatif murah, dengan cara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan. Bagaimana hukum transaksi jual beli barang hasil curian? Misalnya, pian tahu ada orang mencontan kendaraan. Kendaraan itu harganya 20 juta, paksanya menjual ke pian berapa? 5 juta aja. Boleh nggak pian nukari? Jawabannya kada boleh, karena transaksinya kada sah, jual belinya kada sah. Kenapa jadi kada sah? Lain kita kada tahu lah. Ini menukari hasil curian. Amun kita tahu itu hasil curian, kita udah boleh nukari. Kada sah jual belinya. Nah, tapi lamun kita kada tahu ya kada apa-apa. Amun kita tahu ada boleh, karena kada sah jual belinya. Kenapa? Karena syarat dari barang yang dijual adalah ada kepemilikan. Sedangkan barang itu bukan milik pencuri, ya lah. Ini tuh menjual barang curian. Lain misalnya pian, misalnya menjual barang pian, pun pian seorang itu kan ada kepemilikan. Ulun nukari sah. Atau misalnya pian menjual, diwakilkan oleh orang pemiliknya untuk menjualkan barang, kalau sah jual belinya. Namun mencuri ini itu bukan miliknya. Nah, kalau misalnya ada bisi rekan bisnis nggak kayak itu, jangan ditukari. Haram hukumnya jual belinya pun kada sah jual. Ada pulang betakon, ini salah jual beli bang lah. Perlu juga kita tahu nih. Nang masalah hukum jual beli ini. Tapi aku kada berdagang ya. Tapi kita pembeli kalau kita jual beli ini bukan cuma pedagang yang tahu ilmunya, kita pembeli wajib jual. Nah, ada pulang betakon, bagaimana hukum jual beli pupuk kandang yang merupakan benda najis? Biasanya pupuk dari tahe kambing kan, sedangkan dalam fikih biarlah syarat sah jual beli itu jangan menjual najis, tapi barangnya itu harus suci. Nah, ada pertanyaan, kayak apa hukumnya menjual pupuk yang bahannya itu dari benda najis, tapi ada manfaatnya. Manfaatnya gasan apa? Pupuk, gasan pupuk yang apa tuh? Tanam-tanaman, sayur-sayur yang supaya subur. Perlu jual, kan orang tahu maunya nih. Apa kita bisa jual kita nukar, kita kada dijual, kita nukar. Kita ada bisi kebun apa misalnya hendak kebun tarung, lalu hendak mau nukar ya pupuk, kita tahu itu benda najis. Nah, kayak apa tuh? Nah, kalau menurut mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal, tidak sah jual beli memperjualbelikan najis. Tapi menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah boleh. Kalau misalnya ada kawan nih kisah paham mazhab tapi mazhab Syafi'i aja, kamu dia kada boleh aja jual beli yang itu haram aja. Nah, mungkin kita tahu kan, bujur aja ujar Imam Syafi'i kada boleh, tapi menurut mazhab Imam Malik dan Imam Abu Hanifah boleh aja memperjualkan benda najis selama ada manfaatnya. Manfaatnya apa? Gasan memupuk apa? Tanam-tanaman. Kayak tahi sapi kan, misalnya jualan tahi sapi nih. Pian misalnya beternak sapi loh, banyak 10 ekor. Beda biasanya sapinya, pian tampung tahinya tuh nah. Pian aduk lawan apa kan? Misalnya tanah apa? Boleh diperjualbelikan? Boleh. Kan kau dimanfaatkan bah. Asal tahu dalilnya aja. Menurut Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, walaupun menurut Imam Syafi'i ada boleh, tapi ada aja imam nang membolehkan. Kan tahu ilmunya kan kawan tuh kada sia-sia tuh tai sapi lah. Misalnya kan kau gasan pupuk. Nah, dan sebagainya.
Ada jawab takon. Sah aja jual beli yang dilakukan oleh rekan-rekan. Kan di antara syarat jual beli ini orangnya bakal, maksudnya itu sudah balik ke kita. Sedangkan kita bisi anak halus, bah minta duit, nukar apa? Nukar permen, beri ya duit, julung nyaka warung sorangan. Nyaka warung sorangan. Nah, ini kan ibaratnya ya umur paling berapa? Paling 4 tahun. Nah kayak apa itu hukumnya? Nah, sahkah jual beli yang dilakukan oleh anak kecil? Mengingat hal itu sudah biasa dilakukan oleh anak-anak seperti anak-anak TK, anak-anak SD, kayak anak-anak kita harus. Nah, hukumnya sah jika sesuatu yang dibeli bukan termasuk benda yang bukan termasuk hal yang berharga, maksudnya halus-halus saja, kayak permen itu kan halus ya, tapi disuruhnya nukar beras sakarung, nah itu ada sah jual belinya aja. Awal-awalnya mangkat, walaupun minta angkat akan lawan tukang anu, kalau benda itu dianggap kecil, kayak permen, kayak snack, kayak sosis ya Allah, atau kayak mie kah, seperti itu ada apa? Atau es krim kah, ada apa tuh? Ada apa sah aja jual belinya. Tapi kalau bendanya itu yang dianggap besar, nukar lemari, nukar kulkas, itu ada sah jual beli karena kan ya. Nah, jadi artinya kan kita tahu juga perlu juga tahu anunya hukumnya tah. Kan kita koler ya kalau nukar permen aja koler abah ikan menjaga warung sorangan. Nah, atau misalnya abahnya nih barokok, tukarakan rokok aja sebilah. Nah, tahu lah mencokotak lah, sebilah sedikit itu kan. Nah, ada apa sah? Karena kan sah aja jual belinya. Banyak kayak lagi takunan lah kayak gini pulang lah. Kita kembali ke kitab pulang. Ya kan ada baca lagi gini kitab. Nah, orang yang beriman kepada Al-Latif tidak mempersulit dalam berdagang dan membeli atau dalam urusan-urusan lain yang berhubungan dengan kepentingan kaum muslimin. Memudahkan dia Pak, memudahkannya dapat pahala pulang orang ketujuh pulang tahun seorang. Nah, ia selalu mempermudah urusan. Kayak misalnya siapa di sini Haji Awi misalnya diangkat jadi apa Kapolsek kah, Kapolda kah, Kapolri sekali Kapolri. Nah, lalu misalnya Haji Awi meniadakan pajak kendaraan. Nah, bagus benar itu. Kada pajakan lagi. Nah, itu kan bagus tuh. Menyamanakan orang tuh. Ada bayar pajak lagi, mati 10 tahun nggak mati platnya. Ibaratnya asal ada surat kendaraannya aja ya Allah, tanda kepemilikan biar ada biar mati ibaratnya tah ada dihidupin lagi. Nah, itu kan memudahkan tuh. Sedangkan orang Islam ini kada boleh dikenakan pajak leh. Haram loh hukumnya orang Islam nih mengenakan pajak kepada orang Islam ada boleh ya Allah. Tuh kepada orang kafir ya pajak tuh. Orang Islam ini cukup bayar zakat ya. Itu pun bagi nang sanggup. Kemudian yang keempat, akhlak kita dalam rangka kita mengamalkan atau amaliyah daripada Al-Latif, tarkut ta'yiri ala ibadillahi, artinya meninggalkan mencela atas hamba Allah Subhanahu. Artinya jangan menyembati orang, jangan menghina orang, jangan mencela orang, jangan melaknat orang. Baik-baik lawan orang gitu nah. Berakhlak baik, meninggalkan mencela termasuk menyembati, maha pakai, menghina. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mau mencela atas makanan yang dihidangkan kepada beliau, yang dibikinkan oleh istri beliau. Sekalipun Rasulullah
satu kali pun tidak pernah Sidin mendawa, mencela akan makanan. Kalau beliau senang, beliau makan, dan jika tidak senang atau kata-kata tujuh akan makanan itu, beliau makan sedikit saja. Dan beliau tinggalkan, tidak mencaci makanan, apalagi kepada yang membikinkan. Misalnya bini, di sini bini disambeti, kan bisa lalu masak ini aja, mana ada boleh kita. Karena ya kalau tapi amun lawas sudah jadi bini solih ya masak. Ini biasanya pemulaan awal-awal pernikahan tuh mesin melahak kah atau hambar kah. Jangan dihapaki, jangan disambati ya Allah. Karena ya ketujuh kadang-kadang ya Allah. Artinya jangan dimakan mau kata-kata jangan menghina. Misalnya saruan di rumah orang sugih, sekalinya makanannya apa? Gabing bakuhub. Berenang ya kita berenang ya, jangan kijik-kijik belum kawan nih kada bapak pandir bang, cuman kijik-kijik. Artinya bahasa isyarat tuh sugihnya ya gabin. Nah, jangan juga berenang ya. Berenang. Mun senyum-senyum tuh kan apa-apa, senyum-senyum senyum-senyum. Cuman jangan disambat. Apalagi ini tuntung saruan, soalnya abut di grup WA nyembetin itu sugihinya jar kepin jar untung juga disorongi orang ya Allah. Maka bilang pala lo jopang sugih nang kayak itu ya Allah. Maka macam-macam acaranya ya Allah, baca Yasin, maulidan, bertasmiyah, baca burdah, bertahlil, ceramah agama. Ini salahnya. Nah, amun kita datang kasih dasar hanjar hendak mencari pahala lah, biar kada mau makanan, kada ada gerunuman tuh insyaallah. Soalnya kita cari pahala bukan makanan tuh sedikit aja juga ya Allah. Yang kita cari itu pahala. Karena ya kita itu nah. Karena beliau Rasulullah beriman dengan Al-Latif, dengan Allah Al-Latif yang maha lembut. Mencela makanan sudah termasuk perilaku kasar atau tidak rifkun itu lembut, tidak lembut. Menyembeti makanan, mencela makanan itu termasuk perilaku kasar, tidak rifkun, tidak lembut. Sehingga Rasulullah SAW tidak mau melakukannya. Nah, hendak menuruti Rasulullah kayak itu. Kada menyembati, bukan cuma makanan nang seberatan makhluk Tuhan ya. Kada boleh disembati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabballahu ahla baitin adkhalahu rifqa." Artinya, apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai penghuni rumah, Allah Subhanahu wa taala masukkan kepada mereka rifqun atau kasih sayang. Jadi bila bubuhan ahli rumah, misalnya kita di rumah kita, bini kita, anak kita nih, bila kita bersifat kasih sayang, kita kasih sayang bini, kita kadang menghina bini, kita kadang menghapaki bini, kita kadang mencela masakan bini kita juga menghormati laki, anak itu juga hormat kepada sayang. Nah, itu tandanya Tuhan mencintai serumahan do, mencintai serumahan. Kama tarham kadzalika turham ya. Sebagaimana engkau kasih sayang, seperti itu juga kamu disayangi orang. Sebagaimana kamu kasih sayang kepada hamba Allah, kamu akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Wa idza ahabballahu 'abdan alqahu rifqa wa ma min ahli baitin yuhramuna ar-rifqa illa hurimu mahabbatallah." Kurang lebih lah maknanya yang di atas ini. Artinya, dan apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan Allah meletakkan ke dalam hatinya
Hati hamba itu kasih sayang. Nah, bila kita nih tandanya dicintai Allah, hati kita kasih sayang kepada orang. Dan tidaklah ada dari penghuni rumah yang didinding dari rifqun, didinding daripada sifat kasih sayang, kecuali mereka didinding dari cinta Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tandanya orang nang kada disayangi Tuhan deh. Inya ini kada bersifat lemah lembut atau bersifat kasar kepada makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumah tangga yang kasar penghuninya tidak ada kasih sayang, itu jauh dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya lawan bini pemukulan, lawan anak pemukulan, kada ada sebab apa-apa memukul misalnya. Ya kalau atau penyarikan misalnya, ada disalah apa-apa orang disariki. Nah itu jauh daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya ini tak paling lah, kadang-kadang lawan orang bagus lemah lembut, tapi lawan bini marangot. Lawan orang bepandir bagus kalem, tapi lawan anak manyanyarik. Padahal kan apa lah, suami yang paling bagus itu orang yang paling bagus akhlak itu orang yang paling lembut dan kasih sayang kepada keluarganya seorang yang di rumah nih. Jangan tak paling orang bagus on keluarga seorang bagus. Nah, karenanya Rasulullah SAW mencontohkan dengan menghindari sekecil apapun perilaku yang membuat penghuni rumah tersinggung. Berapa kali sudah kita nih mau membuat bini kita tersinggung soalnya. Namun orang kinanya kita menjaga benar supaya orang yang kada tersinggung, tapi lawan bini bilang hari-hari menyinggung bini. Dan sebagainya ya Allah. Terus rifqun atau rifqunnya sifat lemah lembut lah. Ini ada naran tadi depan di sini lah. Contoh naran Muhammad Rifki tapi penamparan. Seharusnya kan Rifki itu kan lembut. Muhammad Rifki lembut, kalau soalnya penyarikan menamparan kan cocok doh. Maksudnya tuh ada cocok perilakunya yang diubah. Namanya kada apa-apa lah. Namanya tetap nang perilakunya aja nang diubah supaya sesuai lah lawan ngaran. Rifqun atau lemah lembut tidak masuk atas seseorang kecuali memperhias orang itu. Jadi bila sifat lembut itu ada di hati kita, ada di diri kita, itu memperhias akhlak kita. Pasti orang itu bagus akhlaknya gitu nah. Bila orang punya sifat lemah lembut, kasih sayang, pasti bagus akhlaknya. Nah, dan tidak dicabut atas seseorang kecuali menjadi jahat. Bila sifat rifqun, lemah lembut, kasih sayang itu kadeda di hati seseorang, orang itu pasti mengis, jahat, kasar, dan lain sebagainya. Nah. Jadi lamun kita hendak dilembuti orang, kita dulu bersifat lemah lembut. Namun kita hendak dibaiki orang, kita bersikap baik kepada orang gitu nah. Sebenarnya sekasar-kasarnya orang, sejahat-jahatnya orang, ini kan dah konjoknya dikasari, dijahatinya hendak dilembuti jua. Nah, itulah buah keimanan seseorang hamba kepada asma Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Latif. Ia akan menjadi orang yang rifqun, yang kasih sayang bagi dirinya dan orang-orang yang di sekitarnya. Kasih sayang kepada dirinya lah, bukan cuma jangan kayak lilin lah. Ini orang aja terangnya terbakar. Lilin tuh kayak tau lah, menerangi orang tapi dirinya terbakar. Nah, kita kasih sayang lawan diri kita, juga kadang kasih sayang kepada orang lain. Contoh, kita kasih sayang lawan diri kita, jangan kita rusak diri kita, jangan kita rusak kesehatan kita. Dengan minum khamar itu kan merusak apa otak, merusak akal ya Allah.
dan lain sebagainya. Ya kalau itu merusak. Atau misalnya kita kada sembahyang itu merusak diri kita juga. Kita mengerjakan dosa itu merusak. Tandanya kita kada sayang lawan diri kita. Tandanya kita zalim kepada diri kita. Nah, kita jangan zalim kepada, kita sayangi diri kita nih supaya bukan cuma selamat di dunia tapi selamat di akhirat. Ini ada orang menjaga kesehatannya bagus, cuma kada sembahyang. Intinya selamat di dunia aja tapi kada selamat di kubur. Nah, kita nih hendak selamat di dunia, selamat di kubur. Diri kita nih kita jaga ya Allah. Tandanya kita kasih sayang bagi diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Jadi kesimpulannya apa? Wala taqulu kalan 'alan nas, itu kesimpulannya, janganlah kamu menjadi beban bagi orang lain. Jangan orang menjadi menyulitkan bagi orang. Tapi jadilah sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Wallahu alam bissawab. Mudah-mudahan kita seberatan selamat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka ya man huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim. Al-malikul quddus salat wal mu'minul muhaiminul azizul jabbar al-mutakabbirul khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qahharul wahhabur razzaqul fattahul alim al-qabidul basitul khafidul rafi'ul mu'izzul mudhillus sami' البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الموصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب والمنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Ulun banyak-banyak minta ampun, minta maaf, minta halal, minta ridha, dan minta doakan dengan keberkataan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.